Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Adi Pratama Stopo dari kelas 2403 dengan NIM 1020424112. Hari ini saya ingin mengerjakan soal tugas pendahuluan modul 3. Langsung saja di soal pertama. Kita disuruh menjelaskan apa yang dimaksud dengan data imbalance pada klarifikasi hard disk dan tuliskan sintaks untuk mengecek distribusi kelas pada label target dan jelaskan fungsi sintaks tersebut. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai data imbalance. Data imbalance itu adalah ketidakseimbangan data pada klasifikasi hard disk yang terjadi ketika jumlah sampel pada suatu kelas itu, misalnya target sama dengan satu, memiliki penyakit yang jauh lebih banyak atau jauh lebih sedikit dibandingkan kelas lainnya. Dan contohnya itu seperti target sama dengan nol yang tidak memiliki penyakit. Nah, hal ini itu dapat membuat model machine learning bias dan cenderung memprediksi kelas mayoritasnya saja. Nah, langsung saja di sini tadi disuruh tuliskan sintaks juga. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa uh, import dan juga from-nya, dan juga saya sudah membaca datasetnya dan saya sudah mengupload datasetnya tadi. Sini langsung saja kita mulai untuk sintaks pertama, yaitu oke. Untuk sintaks yang pertama di sini berhasil dan akan menampilkan output satu sama dengan 526, nol sama dengan 499, name-nya count, data type integer 64. Dan di sini saya print juga tulisan target agar terlihat jelas ya. Ya, lanjut ke soal nomor 2. Di sini disuruh, oh ya, di soal nomor 1, di sini kita suruh menjelaskan fungsinya juga dari sintaks tersebut. Nah, fungsi dari sintaks ini itu value count. Di sini value count itu berfungsi untuk menghitung jumlah baris atau frekuensi untuk setiap kali nilainya itu nol dan juga satu yang ada di dalam eh, kolom label target. Nah, ini digunakan untuk memastikan apakah dataset itu seimbang atau perlu dilakukan penyesuaian atau proses balancing. Nah, lanjut tadi ke soal nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan random undersampling dan juga tuliskan sintaks untuk memisahkan kelas mayoritas dan minoritas, melakukan undersampling lalu menggabungkan kembali dataset hasil balancing. Jelaskan fungsi setiap proses tersebut. Oke, di sini saya jelaskan dulu apa itu random undersampling. Yang mana random undersampling itu adalah teknik penyeimbangan data atau data balancing dengan cara menguji, yaitu mengurangi atau menghapus sampel dari kelas mayoritas secara asap. Nah, hingga jumlahnya itu sama persis dengan sampel di kelas yang minoritas. Nah, kita langsung saja di sini menulis kodenya. Sudah berhasil dijalankan dan akan menampilkan output target satu sama dengan 499, lalu nolnya itu 499 juga.
Dan name itu count data data type-nya itu integer 64. Nah, untuk soal nomor 2 ini tadi kita udah menjelaskan pengertian dari random samplingnya, undersamplingnya. Lalu di sini untuk penjelasannya, di sini fungsi yang pertama itu ada fungsi memisahkan, yang mana itu eh, membuat dua data frame terpisah agar bisa dimanipulasi jumlah baris di kelas mayoritas tanpa menyatu minoritas. Lalu fungsi undersampling atau resample. Nah, di sini itu fungsinya untuk parameter replace sama dengan false, memastikan sampel yang diambil tidak diduplikasi, atau n sample disamakan dengan jumlah data minoritas agar proporsinya itu 50 banding 50, dan random state-nya agar hasil acakannya itu konsisten. Nah, lalu ada fungsi penggabungan atau PD concat ini. Nah, ini tuh fungsinya untuk menyatukan baris data hasil down sampel lagi dengan data minoritas asli ke dalam satu data frame baru atau DF balanced. Nah, yang siap untuk digunakan untuk training. Nah, kita bisa lanjut ke soal nomor 3. Di sini itu disuruh pisahkan dataset menjadi fitur X dan target Y, kemudian lakukan split data training dan testing dengan rasio 80 banding 20. Tuliskan sintak yang digunakan dan jelaskan fungsi parameter dan pada proses split datanya. Oke, di sini kita tambahkan soal baru, langsung kita bisa menuliskan sintaks atau kodenya terlebih dahulu. Ya. Eh, ini udah berhasil menampilkan output jumlah data latih 798 dan data ujinya itu di 200. Nah, kita bisa lanjut aja ke soal nomor 4. Di sini itu disuruh membangun model klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes dan tuliskan sintaks untuk inisialisasi model, training model, dan prediksi data testing, dan juga jelaskan fungsi setiap proses tersebut. Nah, oh iya, untuk soal nomor 3 tadi, kita bisa jelaskan dulu sedikit ya tentang fungsi parameter dari split datanya tersebut, yang mana X dan Y ini memasukkan data fitur dan juga target yang akan kita mau pecah. Terus untuk tes size ini, nah ini tuh fungsinya itu untuk menentukan rasio data testing sebesar 20% yang secara otomatis menyisakan 80% secara eh, ketentuan di soal, yaitu 80 banding 20. Lalu untuk random stage 42-nya, random state 42 ini itu untuk menetapkan soal random generator agar pembagiannya itu pembagian data trend dan juga tesnya itu selalu sama setiap kali ke kode ini dijalankan ulang. Ini tadi saya tambahkan juga eh, penjelasan jumlah data latih agar terlihat jelas hasilnya. Oke, langsung lanjut. Tadi nomor 4 sudah saya bacakan soalnya, di mana kita disuruh klasifikasi ya, model klasifikasi. Oke, di sini kita langsung ketikkan kodenya.
Oke. Di sini karena hasil outputnya itu tidak ada, makanya saya memberikan training dan prediksi selesai. Jadi untuk model naive Bayes ini fungsinya itu untuk yang pertama ada inisialisasi model yang mana mendeklarasikan ini Gaussian NB ini sebagai algoritma klasifikasi yang akan digunakan. Nah, cocok untuk fitur bertipe continue ataupun numerik ke dalam variabel NB model. Ini Gaussian NB ke dalam variabel NB model. Nah, lalu yang kedua itu fungsinya itu training model atau fit. Ini. Nah, ini tuh untuk memasukkan datanya. Untuk memasukkan data apa? Memasukkan data X-trend dan juga Y-trend. Nah, agar algoritmanya ini belajar menemukan probabilitas hubungan atau relasi antara fitur pasien dan juga label target penyakit jantung. Lalu yang ketiga itu ada prediksi atau predik. Nah, ini itu digunakan untuk menggunakan model yang sudah dilatih, yang sudah kita tadi latih. Nah, untuk memprediksikan label kelas 0A dan juga kelas 1. Nah, yang menggunakan data fitur baru atau kita bisa lihat ini adalah X-test. Nih, model predik X-test. Oke, nomor 4 udah berhasil dikerjakan. Kita lanjut ke soal nomor 5. Disuruh lakukan evaluasi menggunakan confusion matrix dan tuliskan sintaks untuk menampilkan confusion matrix dan jelaskan arti true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Oke, di sini kita langsung saja ketikkan kodenya. Oke, di sini sudah berhasil ya kita mengujinya. Di sini berhasil menampilkan output conversion matrix 8323 lalu 1777 dan di sini saya memberikan print juga conversion matrix agar terlihat jelas untuk outputnya. Nah, langsung kita menjelaskan fungsinya di sini untuk true positive atau TP, bisa kita sebut TP. Ini adalah model untuk memprediksi pasien memiliki penyakit jantung satu atau bisa kita kategorikan satu dan secara aktual pasien tersebut benar-benar memiliki penyakit jantung atau satu. Nah, true negatif atau kita bisa artikan itu sebagai model memprediksi pasiennya ini tidak memiliki penyakit jantung atau bisa kita kategorikan nol dan aktualnya pasien tersebut memang tidak memiliki penyakit jantung atau kita kategorikan nol. Nah, untuk false positif atau bisa kita sebut FP, tipe satu error ini itu adalah model memprediksi pasien memiliki penyakit jantung atau bisa kita kategorikan satu. Namun aktualnya pasien ini itu tidak memiliki jantung, tidak memiliki penyakit jantung atau bisa kita sebut ini kategorinya itu nol. Eh, di sini tuh bisa ada berbagai kendala ataupun masalahnya. Contohnya itu ada diagnosis yang salah dan juga eh, alarm palsu atau triggeran yang palsu gitu lah. Nah, untuk selanjutnya itu ada false negatif yang terakhir atau FN. Ini adalah tipe 2 error yang mana di sini itu model memprediksi pasien tidak memiliki penyakit jantung atau bisa kita kategorikan nol. Padahal aktual pasiennya ini itu adalah memiliki jantung atau bisa kita kategorikan satu. Nah, di sini itu sedikit berbahaya karena penyakitnya itu eh, tidak terdeteksi atau luput dari deteksi medis. Nah, oke, nomor 5 kita berhasil menjelaskan dan juga melakukan evaluasi. Langsung lanjut ke soal nomor 6. Di sini kita melakukan evaluasi model menggunakan akurasi, precision R2, recall, dan F1 score. Tuliskan sintaks untuk menghitung seluruh matriks tersebut dan jelaskan fungsi masing-masing matrik evaluasi. Oke, baik. Di sini kita langsung saja menuliskan kodenya terlebih dahulu.
Di sini kita berhasil menghasilkan output akurasi itu 0,8 ribu, terus precisionnya ada 0,77700, recallnya ada 0,8191, F1 skornya itu ada 0,7938, terus R2-nya itu R2 skornya itu ada 0,1971. Nah, di sini kita udah berhasil menjalankan sintaksnya. Sekarang kita akan menjelaskan fungsinya, yang mana fungsi dari pertama itu adalah akurasi, yang mana rasio prediksi yang benar TP plus TN dari keseluruhan total data mengukur seberapa sering model benar secara general. Terus ada precision. Di sini precision dari semua pasien yang diprediksi sakit jantung, berapa persen yang benar-benar sakit atau fokus meminimalisasikan false positif. Nah, di sini ada juga yang ketiga itu ada recall. Recall ini atau sensitivity, di mana dari semua pasien yang eh, aktualnya sakit jantung atau memang pada dasarnya dia sakit jantung, sorry kepencet ya, yang pada dasarnya memang dia sakit jantung, berapa persen yang berhasil dideteksi oleh model fokus meminimalkan false negatif yang sangat penting di dunia medis. Terus di sini ada F1 score, yang mana ini rata-rata harmonik aja dari precision dan juga recall, yang juga sangat penting atau berguna jika ingin melihat keseimbangan atau balancing matrix tanpa bias kelas. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada R2 score. Ini tuh fungsinya itu untuk eh, kayak menekankan aja lah, atau matrix ini tuh kayak lebih lazim atau lebih biasa aja untuk masalah regresi atau mengukur proporsi varians yang bisa dijelaskan pada fitur target. Nah, namun pada label biner klasifikasi, dia hanya di eh, dia hanya merepresentasikan koefisien determinasi dari error prediksi gitu. Nah, nomor 7 kita berhasil melakukannya, dan sorry, nomor 6 kita berhasil melakukannya. Lanjut ke soal nomor 7, yang mana ini soal terakhir dari TP modul 3 ini, di mana kita disuruh melakukan evaluasi menggunakan ROC curve dan juga ROC AUC skor, serta visualisasikan hasilnya. Tuliskan sintak yang digunakan dan jelaskan interpretasi nilai ROC AUC-nya. Oke, kita langsung membuat kodenya aja. Oke. Di sini kita berhasil menjalankan kode sintaks atau kode nomor 7 ya. Pada soal nomor 7, sorry, di sini menampilkan AUC skornya itu 0,8899, dan juga di sini ada erosi curve naif base-nya, visualisasinya. Nah, ya di sini saya akan menjelaskan interpretasinya. Nah, untuk interpretasi dari erosi outs ini, pada area under, ini pada area under the curve atau AOC ini merepresentasikan kemampuan model dalam membedakan antara pasien yang sakit dan yang sehat. Nilainya itu berkisar 0 hingga 1. Ini yang pada di bawah ini 0 hingga 1.
Nah, jika bernilai 0,5, model itu biasanya hanya menebak secara acak ya. Dia nggak bisa spesifik memberikan hasil. eh Lalu untuk nilai aus yang mendekati 1,0, ini aus yang mendekati 1,0, ini tuh mengindikasikan atau ya mengindikasikan bahwa model ini itu memiliki kemampuan diskriminasi ataupun kemampuan prediktif yang sangat baik dan relevan ya. Oke, mungkin untuk tugas pendahuluan modul 3, yang mana di sini keterangannya itu disuruh melakukan nomor 1 hingga 7 aja. Nah, nomor 8 sama 10 itu dikerjakan saat praktik berlangsung. Mungkin nomor 1 hingga 7 saya berhasil menyelesaikannya dari sintaksnya dan juga memberikan penjelasan yang ada yang dari saya sudah berikan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun eh, suaranya yang tidak jelas atau suaranya yang pelan karena kondisi saat ini saya sedang sakit, jadi tidak bisa ngomong eh, kenceng-kenceng dan cepat-cepat. Terima kasih atas pengertian dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.